Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 22 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya imam besar bagi kami kepadamu, ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menggunakan waktu yang sisa, penuh dalam doa dan tekun belajar firman-Mu, karena pintu kasihan tidak lama lagi akan ditutup. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaa. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini berjudul Waktu Pemeteraian Segera Berakhir. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Waktu pemeteraian sangat singkat dan segera akan berakhir. Sekaranglah waktunya, sementara keempat malaikat masih menahan keempat angin untuk meneguhkan panggilan dan pilihan kita. Aku ditunjukkan kepada masa ketika pekabaran malaikat ketiga hampir berakhir. Kuasa Allah telah berdiam atas umat-Nya. Mereka telah menyelesaikan pekerjaan mereka dan dipersiapkan untuk saat ujian yang akan datang. Mereka telah menerima hujan akhir atau penyegaran dari hadirat Tuhan, dan kesaksian hidup telah dibangkitkan kembali. Peringatan terakhir yang besar telah bergema ke seluruh dunia, dan hal itu telah mengguncang serta membangkitkan amarah penduduk bumi yang menolak pekabaran itu. Aku melihat malaikat bergegas ke sana kemari di sorga. Seorang malaikat dengan pena tinta di sisinya kembali dari bumi dan melaporkan kepada Yesus bahwa pekerjaannya telah selesai dan orang-orang kudus telah dihitung serta dimeteraikan. Lalu aku melihat Yesus meletakkan pedupaannya. Ia mengangkat tangannya dan dengan suara nyaring berkata, "Sudah terlaksana." Aku juga melihat bahwa banyak orang tidak menyadari bagaimana mereka harus hidup agar dapat berdiri di hadapan Tuhan tanpa imam besar di bait suci surgawi melalui masa kesusahan. Mereka yang menerima meterai Allah yang hidup dan dilindungi pada masa kesusahan harus sepenuhnya mencerminkan gambar Yesus. Aku melihat banyak yang mengabaikan persiapan yang sangat diperlukan dan hanya menantikan masa peristirahatan dan hujan akhir untuk mempersiapkan mereka berdiri pada hari Tuhan dan hidup di hadapan-Nya. Oh, betapa banyak yang kulihat berada dalam masa kesusahan tanpa perlindungan. Ketika Yesus meninggalkan bait suci, maka mereka yang kudus dan benar akan tetap kudus dan benar, sebab semua dosa mereka akan dihapuskan, dan mereka akan dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Tetapi mereka yang berbuat jahat dan cemar akan tetap berbuat jahat dan cemar, sebab pada saat itu tidak ada lagi imam di bait suci untuk mempersembahkan korban, pengakuan dan doa mereka di hadapan tahta Bapa.
Karena itu, segala sesuatu yang harus dilakukan untuk menyelamatkan jiwa dari badai murka yang akan datang harus dilakukan sebelum Yesus meninggalkan ruang Maha Kudus di Bait Suci Sorgawi. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Saat dikatakan waktu pemeteraian segera akan berakhir, hal itu artinya pintu kasihan segera akan ditutup. Apakah kita tahu kapan waktunya pintu kasihan ditutup? Tribune Herald tanggal 9 Oktober tahun 1894 paragraf 10 berkata, Allah tidak mengungkapkan kepada kita waktu kapan pekabaran ini akan berakhir atau kapan pintu kasihan akan ditutup. Kita tidak tahu kapan pintu kasihan ditutup. Namun, mengapa Roh Nubuat katakan akan segera berakhir? Seakan-akan sudah diketahui waktunya. Sebab Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 11 tahun 1890 paragraf 10 yang berbunyi, Tuhan telah menunjukkan kepadaku dengan jelas bahwa patung binatang itu akan terbentuk sebelum pintu kasihan ditutup. Patung binatang adalah undang-undang hari Minggu. Jadi, undang-undang hari Minggu akan diberlakukan sebelum pintu kasihan ditutup. Artinya, begitu undang-undang hari Minggu ditegakkan, tidak lama lagi pintu kasihan akan ditutup. Dan bila kita melihat tanda-tanda zaman, undang-undang hari Minggu sudah tidak lama lagi. Inilah salah satu dasar mengapa dikatakan waktu pemeteraian akan berakhir atau pintu kasihan akan ditutup. Sekarang, apakah bagian kita? Bagian kita adalah suratnya nomor 45 tahun 1897 paragraf 16 berkata, Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa yang sungguh-sungguh dan tekun kepada Allah untuk hal-hal yang kita butuhkan akan datang dari hati yang menyadari kebutuhannya. Kita harus menekankan desakan masalah ini seperti yang dilakukan Daniel dalam doanya. Seseorang berkata, di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Mazmur 55 ayat 18. Daniel sadar akan kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan pengampunan. Dan untuk itu Daniel tidak berlambat-lambat. Inilah teladan bagi kita. Dan dalam paragraf 17 dikatakan, dalam doa Daniel, seseorang yang tidak mau dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan, meskipun yakin bahwa ia sangat dikasihi Allah, setiap kata mengungkapkan kerinduan jiwa akan Allah. Kebijaksanaannya dirindukan. Doa Daniel mendesak, takkan bisa ditolak atau ditunda. Ya Tuhan, dengarlah, katanya. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri, ya Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Daniel 9 ayat 19. Menjelang pintu kasihan akan ditutup, kita harus berdoa seperti Daniel. Bertekun dalam doa untuk memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Tidak ada gunanya kita menjadi ahli nubuatan, namun akhirnya binasa. Lebih baik kita menjadi pendoa untuk memohon pengampunan dan mendesak. Waktunya semakin singkat, adakah kita sudah memohon pengampunan kepada imam besar kita? Dalam tulisan lainnya dikatakan, suratnya nomor 3 tahun 1897 paragraf 27. Marilah kita semua membaca doa Daniel dengan seksama, sebagaimana tertulis dalam kitab Taurat Musa. Segala malapetaka ini telah menimpa kita, tetapi kita tidak memanjatkan doa kita kepada Tuhan, Allah kita, supaya kita berbalik dari kesalahan-kesalahan kita dan memahami kebenaran-Mu. Daniel 9 ayat 13. Inilah kekurangan kita. Firman belum menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tetapi memang seharusnya demikian, karena Tuhan, Dialah Allah.
Saudaraku dalam Tuhan, tidak lama lagi pintu kasihan akan ditutup. Bagian kita adalah bertekun dalam doa untuk pengampunan dosa-dosa kita dan bertekun dalam mempelajari firman Tuhan. Semakin dekat waktunya, semakin tekun kita berdoa. Mengapa berdoa itu penting sekali? Suratnya nomor 45 tahun 1897 paragraf 23 berkata, banyak anggota jemaat tidak mampu memanjatkan doa yang berkenan kepada Allah karena hati mereka tidak rendah hati dan penuh penyesalan. Apa itu doa? Doa adalah persembahan hati kepada Allah, menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya kepadanya. Daniel tahu kebutuhannya akan pengampunan, dan bukan hanya untuk dirinya, tetapi bangsanya juga. Bahkan Daniel sadar bahwa dia sama berdosanya dengan bangsanya. Daniel tidak membedakan dirinya dari bangsanya. Inilah wujud kerendahan hati Daniel. Inilah seharusnya menjadi bagian hidup kita. Karenanya, Roh Nubuat ingatkan kita semua dalam Spiritual Gifts, volume 4b, halaman 97, paragraf 1. Kita hidup terlalu dekat dengan penutupan pintu kasihan untuk puas dengan pekerjaan yang dangkal. Kasih karunia yang sama yang sampai sekarang kita anggap cukup tidak akan menopang kita sekarang. Iman kita harus ditingkatkan, dan kita harus lebih seperti Kristus dalam tingkah laku dan watak untuk menanggung dan berhasil melawan godaan setan. Kasih karunia Allah cukup untuk setiap pengikut Kristus. Kita sudah semakin dekat dengan penutupan pintu kasihan. Dan pintu kasihan ini adalah pintu bilik yang maha suci. Bila pintu tersebut ditutup, maka keputusan final sudah ditetapkan bagi semua kasus. Karenanya, kita tidak bisa hidup seperti sekarang ini terus-menerus. Kita harus semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus, agar kita dapat mewarisi kerajaan sorga. Dan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus adalah serupa dengan karakternya. Ini sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 242, paragraf 8. Ketika Yesus meninggalkan bait suci, maka mereka yang kudus dan benar akan tetap kudus dan benar. Sebab semua dosa mereka akan dihapuskan, dan mereka akan dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Tetapi mereka yang berbuat jahat dan cemar akan tetap berbuat jahat dan cemar. Sebab pada saat itu tidak ada lagi imam di bait suci untuk mempersembahkan korban, pengakuan, dan doa mereka di hadapan tahta Bapa. Karena itu, segala sesuatu yang harus dilakukan untuk menyelamatkan jiwa dari badai murka yang akan datang harus dilakukan sebelum Yesus meninggalkan ruang maha kudus di bait suci sorgawi. Artinya, sebelum Yesus keluar dari bilik maha suci, sebelum pintu kasih ditutup, sekaranglah waktunya segala sesuatu harus dilakukan untuk keselamatan jiwa kita. Kiranya ini menjadi pertobatan bagi kita semua. Bertekunlah dalam doa, memohon pengampunan akan dosa-dosa kita, saling mendoakan, dan pelajari firman Tuhan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran vital pada pagi hari ini, bahwa pintu kasihan akan segera ditutup, pemeteraian akan segera berakhir. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab bagian kami sekarang bukan mengira-ngira waktu, bukan meramal-ramal, tetapi tekun dalam doa sebagaimana Daniel, memohon akan pengampunan dosa-dosa masing-masing kami, dan mendoakan satu sama lain, saling mengampuni, mempelajari firman-Mu, sebab kebutuhan kami yang terbesar menjelang Yesus datang adalah menjadi serupa dengan Dia dalam karakter. Kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.